Baik, materi hari ini kita akan membahas tentang ta'alluq. Ya. Ta'alluq. Ta'alluq itu akar kata dari alaqah. Alaqah itu keterkaitan, hubungan berarti. Hubungan. Kalau menurut bahasa, ta'alluq itu artinya hubungan. Keterkaitan satu masalah dengan masalah yang lain berarti ta'alluq. Paham ya? Oke. Kalau menurut istilah, ta'alluq itu adalah hubungannya dhorob atau jar majrur pada amil sebelumnya, baik berupa fi'il ataupun sibeh fi'il. Itu menurut istilah. Kalau menurut bahasa adalah hubungan, sudah cukup. Hubungan laki-laki dan perempuan namanya hubungan, berarti ta'alluq. Oh, namanya lagi ta'alluq aja. Pada pakai hubungan, itu hubungan. Tapi kalau menurut istilah, ta'alluq yang dikehendaki di sini adalah hubungannya dhorob dan jar majrur pada amil sebelumnya, baik berupa fi'il ataupun sibeh fi'il. Artinya apa? Artinya yang namanya jar, huruf jar ataupun dhorob tidak bisa berdiri sendiri. Huruf jar ada berapa? Huruf jar ada berapa? Ada 19. Itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ada majrurnya. Majrurnya itu lafaz yang dibaca jarnya. Contoh, kita mengatakan di dalam rumah, otomatis
Tidak bisa dengan mengatakan hanya kalimat fi. Udah, nggak bisa. Harus ada kalimat selanjutnya, dari, fit, dari. Ya, ri-nya dibaca jer oleh huruf fi. Yang menyuruh setiap hurufnya itu baca jar terhadap majrurnya. Paham ya? Nah, nanti setiap huruf jar ataupun dorob mesti punya ta'alluq. Ta'alluqnya itu kepada fiil atau sibah fiil. Berarti yang menjadi amilnya. Oke, paham? Masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati. Sekali lagi, ta'alluq itu adalah hubungan. Kemudian untuk huruf istilah adalah hubungannya dorob atau jar majrur, ya, pada amil. Sebelumnya baik amil itu berupa fiil ataupun sibah fiil. Oke, nanti jelasnya. Kemudian ta'alluq itu terbagi dua bagian. Ada yang disebut dengan ta'alluq khas, ada yang disebut dengan ta'alluq am. Ta'alluq khas berarti ta'alluq hubungannya kepada amil langsung, kepada amil langsung, baik berupa fiil ataupun sibah fiil. Oke? Itu namanya khas. Beda lagi dengan am. Am itu artinya umum, berarti hubungannya tetap hanya kepada kalimat istaqara ataupun kainun. Itu yang menjadi amilnya, ya, istaqara atau kainun. Paham ya? Oke, kita terangkan. Seperti contoh lafaz jalastu alal kursi. Tadi spidol saya mana? Jalastu kursi. Jelas apa ini? Saya duduk. Saya telah duduk. Jelas itu ini kalimat isim fi'il. Fi'il temani dimulai bilamat fi'il madi. Ya, cirinya fi'il madi karena apa ini? Ya, kemasukan huruf ta. Ini. Oke, ini namanya amil. Hubungan huruf jar ataupun dorob kepada amil sebelumnya. Oh ini, ya, hubungan jar ataupun dorob kepada amil sebelumnya. Amil sebelumnya itu Pak, baik berupa fiil ataupun sibah fiil. Ya, ini boleh aja. Nanti dilihat kondisinya gitu. Nah, nanti kalau fiil bisa kepada fiil madi, bisa kepada fiil mudhari, bisa kepada fiil amal. Nanti tergantung. Mentalukannya langsung kepada amil. Inilah yang disebut dengan ta'alluq khas. Ya, artinya apa? Tidak hanya kepada jalastu saja. Nanti apa nih permasalahannya? Umpama ada contoh-contoh yang lain, tinggal nanti dilihat. Jadi ini mengkaitkan makna, menghubungkan maknanya dulu yang ada pada jalastu dikaitkan dengan ini untuk disambungkan kepada kursi, bahwa saya duduk di atas kursi. Maka ketika baca
Jalas lungguh sopo ingsun lungguh oleh lungguh. Mengulangi kata lungguh ala kursi ingatase kursi berarti mentalukan. Berarti fungsinya huruf jar itu nanti akan punya taluk. Dalam kaidah sorfiyah wa alitid darfa wa madwahu bil fi'li ma yaqina. Hubungkan makna yang terkandung di dalam baik oleh si fi'ilnya ataupun makna yang terkandung di dalamnya. Tuh, kalau kata kaidah sorf ada. Nanti tidak jadi tergantung. Pokoknya langsungnya yang namanya khos itu akan kepada amil. Amilnya itu nanti baik berupa fi'il ataupun sibah fi'il. Nah sekarang apa sibah fi'il? Sibah fi'il itu artinya sibah itu sasarwaan. Fi'il sasarwaan dan fi'il. Contoh, lihat ke bawahnya. Ada sibah fi'il. Jumlahnya berapa? Ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
5, 6, 7, 8. Nah itu nanti sebagai amil, sebagai amil yang bisa dikaitkan maknanya. Lah kenapa sih B? Karena serupa. Contoh kita misalkan dorban. Dorban itu berarti bentuk kalimat isim fi'il. Dorban, dorobaya ribu, dorobaya ribu, dorban. Ya, akar katanya dari doroba, gitu. Ya, berarti sarwajun fi'il, sibeh fi'il namanya. Atau doribun, itu kalimat isim fi'il. Hah? Isim apa namanya? Isim fa'ilun, isim fa'il. Madrubun, isim maf'ul. Kayaknya lupa nih. Doroba fi'il madi. Yuk baca. Sudah 3. Nah itu ya, jangan sampai lupa. Apakah harus hafal? Harus. Itu ada 35 bab ya. Sulasi mujarrad, rubai mujarrad, rubai mazid. Harus tahu semuanya itu. Kemudian nasoro. 2, 3. Alimah.
Kemudian kalau kunci apa bahasa Arabnya? Kunci pintu. Pakai isim alat. Apa isim alatnya? Patah apa artinya patah? Patah artinya apa? Apa? Miftahun, udah itu namanya kunci berarti. Pakai isim alat. Ya, miftahul bab, kunci. Itu semuanya bukan begitu terus pakai isim alat. Ya, kecuali menunjukkan mana tempat tinggal dengan sesuai. Makanya yang namanya tasrif itu perubahan satu huruf dari huruf satu ke huruf yang lain, ya, untuk mencari makna tertentu. Maka itu disebut dengan tasrif. Akan ya berarti pakai fi'il mudhari. Kalau sudah berarti fi'il madhi. Itu perubahan bentuk huruf dari satu huruf ke huruf yang lain. Disebut dengan nama sorof. Ya, oke. Fokus kembali kepada ta'alluq. Jadi yang namanya ta'alluq itu nanti menghubungkan satu lafaz dengan lafaz yang lainnya. Seperti contoh jar, majrur ataupun dzaraf nanti akan bisa menghubungi kepada amilnya. Amilnya itu baik berupa fiil ataupun sifat fiil. Ya, berarti yang tadi tasrif itu merupakan amil. Oke, Pak? Atasnya. Oke. Kemudian selanjutnya itu namanya ta'alluq khas. Langsung kepada lafaz yang ditujunya. Kepada amil sebelumnya itu apa? Berupa apa? Itu hanya sekedar contoh, nanti akan ketemu dengan huruf jar ataupun dzaraf yang lainnya. Pokoknya punya hubungan makna. Makna yang terkandung di dalamnya dikaitkan dengan huruf jar itu. Makanya mentalukan namanya. Mana ta'alluqnya? Oh, itu jelas tuh. Ta'alluqnya Allah itu contoh. Oke. Lanjut. Sekarang yang kedua yaitu dengan ta'alluq am. Ta'alluq am. Tapi baiknya penguasaan materi apa dilanjutkan dulu? Maksudnya dikuasai materi itu masukkan ke dalam otak, simpan dalam hati. Sudah terbayangkan? Ta'alluq ada dua. Ta'alluq artinya hubungan. Ta'alluq menurut istilah adalah apa? Kemudian contohnya jalasu ala kursi. Kemudian amil itu ada dua, ada berupa fiil dan sifat fiil. Kemudian fiil ada tiga, fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar. Kemudian sifat fiil ada 8. 1 masdar, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, amsilah mubalaghah, af'al taqdir, isim fiil. Bisa ya? Bisa masuk, bisa menyampaikan materi maksudnya. Sampai situ kira-kira gimana? Kalau oke kita lanjutkan. Gimana? Lanjut. Oke, lanjut. Ini tingkat aliyah soalnya, mudah lah. Bisa kan? Enggak, saya tanya nih, paham nggak sih apa yang saya jelaskan? Insya Allah paham ya. Pokoknya menghubungkan gitu. Setiap huruf ala yang 19 jumlahnya. Kemudian dorob, nanti belum kita ketahui dorob itu apa. Dorob itu seperti inda, mata, menunjukkan waktu, itu dorob namanya. Ya.
Contoh apa coba? Dari dorong bisa nggak dibuatkan? Mata jita, mata yang dalam kapan jita teko siro. Kemudian apakah di situ di dalam kalimat mata punya ta'alluq? Jelas itu adalah karena kalimat istifham nantinya bertanya, ya, akan ada punya hubungan, ya, itu. Nantilah contohnya cari untuk dari segi dorong. Kita jelas tuh al-kursi itu dari segi contoh huruf jar bisa dikembangkan, diperbanyak contohnya dari 19 dibuatkan. Baik nanti ambilnya dari fiil ataupun dari sifat fiil. Dari sifat fiil. Ya, sifat fiil itu ada 8 jumlahnya. Oke, paham ya? Bagaimana? Masih puyeng gitu sih? Paham gak sih? Jangan-jangan gak paham saya. Berarti saya belum ini, belum bisa berikan kepahaman. Ayo. Halo? Halo? Nah, hayanya paham gak nih? Coba buatkan contoh, mari kita buatkan contoh satu. Ada huruf jarnya, kemudian ada amilnya. Buatkan contoh seperti contoh jalasu ala kursi. Apa coba contohnya? Ayo, contohnya apa coba? Silakan, saya tawarkan dulu. Mau langsung pembahasannya? Apa cukup dari situ? Cukup? Oke, cukup. Apa langsung tambahin lagi? Cukup. Oke, kalau begitu silakan kalian belajar mempresentasikan dari contoh-contoh. Atau contohnya kurang? Untuk menguatkan contoh tentang ta'alluq khos, ambil ayat Al-Quran mana? Coba yang ada jar dan majrurnya. Ayo buka Qurannya. Apa aja sebab? Monya di amat hafal yang mah pondok pesantren Al-Quran ini. Ayo. Surat apa? Barangkali kurang puas dengan contohnya, nanti tinggal penguasaan materi. Apa coba? Ayo. Apa ayat Al-Qurannya? Yang ada huruf jarnya. Masa susah? Apa coba? Kamu? Ayo. Apa ayat Al-Quran? Saya minta ayat Al-Qurannya, Pak. Bisa lagi. Ayo. Ada. Mana ayat apa? Baca.
Ayo belajar mengeluarkan ayat Al-Quran. Jawab apa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Oke, kita kupas. Sebelum ayatnya apa? Awal ayat dia. Apa coba? Yang nggak ada awal ayatnya. Ada lagi coba. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah ini nanti kalau seperti ini kaitannya dengan ta'alluq am, bukan ta'alluq khos. Ya, kenapa kepada ta'alluq am? Karena nanti akan mengandung makna istaqara ataupun kainun. Walillahi latiku tetap. Makanya istaqara itu berarti di sini itu kalau orang menyimpan makna istaqara. Istaqara atau kainun. Artinya tetap. Ini ujar walillahi ta'ala. Tapi punya taruhnya. Kemana taruhnya? Ke yang tersimpan itu. Karena sudah umum, makanya kembalinya kepada istaqara dan kainun itu. Boleh kepada fi'il madhi, boleh kepada fi'il, boleh kepada isimnya. Sama ini juga punya makna tetap atau ada. Ya. Walillahi latiku tetap. Apanya? Walillahi latiku tetap. Kedua Allah tetap ada makna tetapnya. Ya. Kenapa makna tetap? Karena di dalamnya itu sekalipun tidak dicantumkan punya arti istaqara atau kainun. Harus. Walillahi latiku tetap kedua Allah subhanahu wa ta'ala ma'utawi makhluk. Ya. Ma'utawi makhluk. Nah, ini menyimpan kepada fis samawati di dalam langit wa ma'lan makhluk fil ardi di dalam bumi. Jadi semua makhluk yang ada di langit dan bumi tetap punya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berhak untuk diambil kembali. Ini namanya ta'alluq am, bukan ta'alluq khos. Kalau ta'alluq khos akan punya amil sebelumnya itu. Coba cari yang punya amil mana? Oke. Ada lagi? Ayat apa coba? Biar jelas. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Yaj'al. Kaidahum. Fi tadbir. Alam yajal apoten bahkan dari akan kaidahu ing musuhe makhluk kita dari akan. Nah ini kembali ini kalimatnya kita apa artinya tadi? Kesasaran. Ya. Oleh yang dari akan mengulang kata dari akan ya jangan menjadikan dari akan bahasa Jawanya. Oleh dari akan mau kita diri di dalam
Tarhil sasaran. Nah ini namanya ta'alluq apa? Kenapa? Karena kembalinya itu kepada amilnya itu kepada fiil. Betul, ini namanya ta'alluq khos. Jadi gitu. Membedakan antara ta'alluq khos dan ta'alluq am itu begitu. Ya. Kalau ta'alluq khos nampak amilnya itu. Tapi kalau ta'alluq am tidak nampak, hanya tersimpan memiliki makna istaqoroh ataupun kayu. Oke, paham? Mendingan lanjut biar paham tuh. Ya. Oke. Lanjut. Yang kedua ta'alluq am. Nah, ulangi apa ta'alluq? Menurut istilah. Kemudian terbagi berapa bagian ta'alluq? 2. Sebutkan. Apa ta'alluq khos? Contohnya. Kemudian apa amil ta'alluq khos? Amilnya ta'alluq khos. 1 fi'il, 2 sifat fi'il. Ada berapa sifat fi'il? Sebutkan. Kemudian tentang dorob sudah sedikit tadi kenal dengan praktek walillahi ma fis samawati. Itu contoh namanya makna istaqoroh yang tersimpan dalam kalimat jer lillahi. Ya.